dia kaget, ya ampun mobil truk itu kemana gitu kan. Kok dia nggak ada, padahal cuma selang 3 detik aja gitu loh dia mau ngejar itu mobil tapi nggak kekejar, tapi kok udah hilang gitu aja gitu loh. Si suaminya ini merinding dong, akhirnya dia nggak banyak ngomong, dia langsung balik lagi ke mobil karena udah takut gitu loh, udah takut. Bun, buruan bun, kita jalan aja langsung ke depan, itu bukan tukang sate gitu. Si Izra tancap gas mobilnya langsung akhirnya ngelewatin si tukang sate ini. Dia masih diem aja tuh, si tukang sate itu masih ngipas-ngipas aja gitu. Oke, kali ini gue mau cerita, ada salah satu subscriber kita mengirimkan ceritanya lewat email karena lagi detik-detik mau mudik ya. Jadi salah satu subscriber kita mengirimkan ceritanya tentang pengalaman dia mudik di tahun sebelumnya. Nah, di mana cerita ini adalah satu keluarga yang ingin berencana pergi mudik ke Padang gitu. Jadi keluarga ini sudah merencanakan untuk pergi mudik ke Padang ini dari jauh-jauh hari karena mereka ini sudah mempertimbangkan gitu perjalanannya, jaraknya, dan apa saja yang harus disiapkan sebelum dia pergi mudik. Karena kan ini bisa dibilang pergi mudik yang cukup jauh gitu ya. Dan keluarga ini memutuskan untuk pergi mudik mengendarai mobil gitu. Jadi lumayan agak jauh ya guys jaraknya dari Bogor. Keluarga ini dia itu berlokasi di Bogor dan akan pergi mudik ke Padang gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan jarak yang akan dia tempuh itu kurang lebih 1.500 km. Jadi keluarga ini bukan hanya memperkirakan jarak yang akan mereka tempuh, tapi juga mereka mempersiapkan semua yang dibutuhin untuk pergi mudik. Dari persiapan kendaraannya, apa aja yang dia bawa. Jadi mereka tuh udah persiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan. Dia ngecek keadaan kendaraan dia secara baik. Bahkan dia ini sudah ganti oli, ganti aki, dan juga ganti 4 ban mobilnya langsung gitu loh. Karena dia tuh waspada atau wanti-wanti lah kalau bahasa kita. Karena kan akan menempuh jarak yang jauh gitu ya, 1.500 km guys dari Bogor ke Padang. Jadi dia tuh mempersiapkan mudik ini tuh dengan matang-matang gitu kan. Jangan sampai di perjalanan nanti ada sesuatu yang nggak mau mereka dapatkan gitu loh. Takut ada bannya kempes lah atau akinya soak lah atau gimana gitu. Jadi mereka udah mempersiapkan, mau pergi mudik gitu kan. Jadi semuanya udah disiapkan secara baik. Nah, keluarga ini berencana itu perginya dari pagi. Jadi kalaupun memang sampai malam, ya paling itu bisa mencapai 8 atau 9 jam lah gitu kan si keluarga ini bilang. Nah, jadi udah waktunya dia pergi mudik. Dia pergi dari jam 9 pagi dari Bogor ya kan. Dia lewatin tol. Nah, selama perjalanan itu ya mereka tuh kepengen menikmati perjalanan mudik ini gitu loh. Jadi dia pengen jalannya santai tapi sampai di tempatnya itu sesuai dengan perkiraan mereka. For your information, keluarga dia ini pergi ke Padang itu menggunakan Google Maps gitu kan. Pastilah dari kalian juga ada beberapa yang memang sudah berkali-kali pergi mudik tapi masih tetap ngelihat Google Maps gitu, pasti ada kan. Nah, keluarga ini juga pergi mudik. Dia pengen menggunakan Google Maps karena belum terlalu hafal jalannya, jalan mana aja yang harus mereka lewati kayak gitu. Karena juga udah lama juga ya dia kan mudik setahun sekali gitu. Jadi untuk menghafal rute jalannya itu juga sulit gitu ya, susah. Karena kan kita harus tahu juga jalanan mana yang meminimalisir kemacetan gitu kan. Akhirnya dia jalan. Dia sangat menikmati perjalanan mudik kalian. Nah, si keluarga ini juga membawa dua anaknya
Jadi mereka semua berempat di dalam mobil gitu kan. Mereka sangat menikmati perjalanan mudik ini gitu loh. Gak ada yang aneh, gak ada apa-apa karena juga kan mereka sudah mempersiapkan perjalanan ini dari jauh-jauh hari. Sampai di perjalanan mungkin kan ini udah mau maghrib ya. Udah mau maghrib, udah mau menjelang maghrib. Mereka jalan. Nah, di salah satu perjalanan ya, di saat di perjalanan ini, mereka itu ditujukan pada Google Maps untuk belok kanan. Sedangkan belok kanan ini itu jalanan tuh sempit gitu loh, kayak bukan jalanan besar yang biasa kita temui di jalan-jalan kota gitu guys. Jadi ini jalanan tuh kayak bener muat satu mobil aja, dan itu sedangkan mereka itu ada di posisi yang ngelurus itu masih jalan besar. Dia ini lagi ada di jalanan besar mobil ini, tapi di Google Maps ini mereka diarahkan untuk belok kanan. Akhirnya si suami sama istri ini ada sedikit omongan lah gitu, kayak percakapan mereka berdua ya guys. Si suaminya itu kan suaminya yang nyetir ya, suaminya bilang, Bun, ini memang kita disuruh belok kanan ya, di Google Maps dibilangnya suruh belok kanan kayak gitu. Sedangkan dia jalan lurus aja itu masih jalan besar gitu. Kenapa harus diarahin ke belok kanan gitu? Sedangkan di belok kanan ini kayak nggak ada kelihatan orang jalan gitu loh. Kayak ini tuh cuma buat muat satu mobil aja gitu kan. Nah, si istri ini kan karena memang dia percaya banget nih sama Google Maps, ya udah akhirnya si istrinya bilang, udahlah ya, kita ikutin aja rute dari Google Maps. Kalau memang disuruh belok kanan ya udah kita ikutin aja belok kanan. Ya udah akhirnya si suami ini kan nggak mau nggak mau ngelawan juga. Ya udah akhirnya ya udahlah kita belok kanan gitu. Sedangkan si suami ini tuh udah punya feeling kalau masa sih kita harus disuruh diarahkan untuk belok kanan gitu. Sedangkan dia lurus aja tuh masih jalan gede, kenapa nggak harus lurus aja gitu loh. Yaudah akhirnya dia nurut, mereka belok kanan. Nah di belok kanan ini kan mereka udah mau menjelang maghrib ya, itu tuh udah mau dari titik mau maghrib gitu kan. Nggak ada lagi tempat untuk dia berhenti gitu kan untuk sholat maghrib dulu. Akhirnya dia lewat jalanan itu. Nah sepanjang jalanan itu nggak ada kendaraan yang lewat situ selain kendaraan dia gitu. Jadi dia itu jalan cuma mobil dia aja sendiri gitu kan. Udah makin malam dong ya kan, udah gelap lah, ibaratnya udah bukan siang lagi atau sore lagi tuh udah malam, udah gelap gitu kan. Sepanjang dia jalan di situ gak ada kendaraan yang lewat lagi selain kendaraan dia gitu loh. Si suaminya ini tuh sampai bingung gitu loh, Bun, kok dari tadi perasaan ayah lihat gak ada yang lewat sini ya, kok kayaknya mobil kita doang yang lewat sini gitu. Si istrinya ini tuh pokoknya selama perjalanan ini ya mereka tuh ada perdebatan lah, kayak rute-rute jalan kenapa sih harus lewat sini, pasti kan ada kan kayak gitu kan. Tapi mereka ini saling menenangkan satu sama lain gitu loh. Ya udahlah kita ikutin aja gitu loh, kalau bahasa tenangnya kan kayak gitu kan. Ya udah akhirnya sepanjang perjalanan mereka ada perdebatan kayak gitu, tapi tetap lanjut terus jalan di jalanan yang mereka pilih tadi gitu kan. Akhirnya selama di perjalanan terus juga udah semakin malam ya kan, udah semakin gelap, di jalanan situ nggak ada satupun lampu gitu loh. Itu tuh kayak apa ya, di samping-sampingnya itu tuh cuma ada pohon-pohon tumbuh, pohon-pohon yang besar gitu di pinggir jalan, dan jalanannya cuma muat satu mobil gitu. Kalian bisa bayangin kan itu tuh jalanan sesepi apa gitu, dan nggak ada penghuni di situ gitu loh. Sepanjang perjalanan mereka ngeliat itu nggak ada penghuni, nggak ada rumah gitu yang ada di situ. Jadi cuma ada pohon sama kayak hutan luas kayak gitu. Si suaminya ini sempat ragu sebenarnya pas tadi diarahin sama Google Maps untuk belok kanan. Nah udah akhirnya kan mereka tetap belok kanan. Ya udah selama perjalanan tuh nggak ada, dia nggak ngelihat ada perumahan atau ada kehidupan lah ibaratnya di jalan itu, karena benar-benar mobil mereka doang yang lewat situ gitu kan. Selang beberapa menit jadi perjalanan itu tiba-tiba hujan gerimis tuh turun. Akhirnya dia nyalain wiper mobil yang buat di kaca itu kan. Nah akhirnya dia nyalain itu karena di luar tuh hujan.
dia tetap jalan selang 20 menit nih ya, selang 20 menit dia disuruh belok kiri. Google Maps ini ngomong 200 meter lagi belok kiri, dia bilang gitu kan. Nah, si suaminya ini kan yang nyetir ya, udah dia ikutin terus arahan dari Google Maps, disuruh belok ke kiri. Akhirnya dia belok ke kiri. Pas belok ke kiri, dia lihat nih ada di depan dia ada mobil, tapi mobil truk itu jalan di depan dia. Nah, baru di situ dia tenang. Selama dia khawatir nih di perjalanan gitu kan, kok dari tadi mereka jalan, nggak ada kendaraan lain gitu yang jalan juga di jalan situ gitu kan. Pas dia nemu truk itu, dia agak lega karena dia nemuin kendaraan lain selain dia gitu kan. Dia nemuin truk. Nah, si suaminya ini tuh punya rencana buat buat ngejar si truk ini gitu kan, supaya jarak mobil dia sama mobil truk ini tuh nggak terlalu jauh, supaya dia tuh ngerasa di perjalanan tuh ada temennya gitu kan. Akhirnya dia kejar nih, si suaminya ini tuh berusaha buat ngejar mobil truk ini gitu kan. Tapi di Maps ini dibilang lagi 200 meter lagi belok kiri lagi. Nah, dilihat dari kejauhan dia kan masih belum bisa ngejar si mobil truk ini ya. Dari kejauhan itu si suami ini tuh ngelihat si truk itu bakal belok ke kiri juga gitu, sama-sama mobil dia gitu kan. Akhirnya dia lebih lega dong ngeliat, wah si truk ini juga sama-sama mau belok ke kiri nih gitu kan. Udahlah, setidaknya walaupun dari tadi khawatir gitu kan selama di perjalanan, tapi dia ngerasa sekarang udah ada mobil lain gitu, jadi dia bisa ngikutin mobil lain tuh dari belakang gitu kan. Nah, dia sempat mau ngejar tapi nggak kekejar, padahal jarak mobil si keluarga ini sama si truk ini cuma kurang lebih 15 meter gitu kan. Dia mau sempat ngejar tapi nggak kekejar, akhirnya dia nggak jauh dari perjalanan mereka nih, dia ngeliat mobil truk itu tuh udah gak ada lagi di depan dia gitu loh. Padahal itu cuman selang 3 detik si mobil truk ini ngebut, selang 3 detik abis itu nggak kelihatan lagi karena itu jalanan itu kan benar-benar gelap ya guys. Jadi itu pencahayaan itu cuman dari kendaraan gitu loh. Tapi si truk ini padahal ngebut itu si suami ini tuh bilang cuma selang 3 menit. Tapi pas kita kejar di depan itu udah nggak ada apa-apa lagi gitu, udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Bahkan mobil truk ini aja udah hilang begitu aja gitu loh. Dia kaget, ya ampun mobil truk itu kemana gitu kan, kok udah nggak ada, padahal cuma selang 3 detik aja gitu loh dia mau ngejar itu mobil tapi nggak kekejar, tapi kok udah hilang gitu aja gitu loh. Kan kalau kendaraan itu ya kalau kita pikir pakai logika, itu kalau kendaraan ngebut pasti nggak jauh-jauh lah gitu kan, masih bisa kita kejar, kecuali ngebutnya di jalanan yang besar gitu kan guys. Ini kan di jalanan yang memang muat cuma 1 mobil. Secepat itu kah dia melaju si truk ini? Kan nggak mungkin gitu ya. Yaudah akhirnya si suami ini tuh menenangkan lah gitu, dia nggak mau bikin panik semuanya yang ada di dalam mobil. Akhirnya dia yaudahlah, mungkin itu tadi mobil truk, nggak tahu dia mobil truk asal dari mana gitu kan, mungkin nggak tahu itu mobil hantu apa gimana gitu kan. Si suami ini tuh udah punya firasat kayak gitu, cuman dia nggak sampaikan isi hatinya dia nih ke istrinya, takutnya istrinya juga jadi panik, jadi khawatir gitu kan, jadi suasana di mobil tuh kacau gitu, dia nggak mau. Ya udah akhirnya dia pendem di dalam hati omongan dia. Nah, nggak lama si istrinya ini kan yang tadinya jadi navigator perjalanan, si istrinya ini ketiduran gitu. Nah kan ada anaknya 2, anaknya itu juga tertidur di perjalanan. Udah akhirnya si suaminya ini doang yang bangun, yang fokus gitu kan, yang punya tanggung jawab untuk perjalanan dia supaya selamat gitu kan sampai tujuan. Ya udah akhirnya itu baru ketemu satu gitu kan, baru ketemu keanehan satu di jalanan itu. Jalan lagi terus sekitar ada lah dia jalan tuh sambil ada rasa-rasa takut, rasa-rasa khawatir gitu kan. Bangunlah si istrinya ini ya kan, si istrinya bangun, itu posisinya mobilnya tuh lagi berhenti karena suaminya ini tuh bener-bener kayak gak bisa gitu nyetir, tapi sambil rasa khawatir, rasa panik, terus rasa kayak punya pikiran yang gak enak gitu.
tentang perjalanan dia gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak, duh ini bener gak sih rutenya ke sini gitu loh, kok dari tadi kita nggak keluar-keluar gitu loh dari perjalanan ini, tetap di perjalanan itu aja, nggak keluar ke jalanan besar atau kemana gitu kan. Udah akhirnya si istrinya nih bangun, tanya dong, karena kan posisi itu mobil berhenti kan. Si istrinya ini tanya, ya kenapa ayah ini ya ada sesuatu di perjalanan, ada kendala ya gitu ya. Ayah juga kayak kelihatan capek, apa mau gantian nyetirnya, kata si istrinya itu kan. Akhirnya suaminya udah kayak pasrah gitu, karena mungkin udah trauma kali ya ngeliat kayak gitu, terus ngerasain kayak gitu tuh, jadi ya udahlah nggak mau banyak ngomong juga gitu kan, nggak mau bikin khawatir banyak orang. Akhirnya mereka gantian lah nyetir, si posisinya ini istrinya yang nyetir gitu kan. Pas istrinya nyetir, jalan lagi kan tuh ke tempat jalanan itu lagi gitu loh. Nggak tahu ini perjalanannya tuh sampai berapa lama dia ada di situ, pokoknya Google Maps itu mengarahkan ke jalanan itu terus gitu loh. Si istrinya nyetir, suaminya jadi navigatornya kan. Udah kira ini kemana ya gitu kan, lurus aja terus bun gitu kan. Diarahinnya lurus terus sama Google Maps. Udah akhirnya dia ikutin jalan itu terus. Nah pas si istrinya ini yang nyetir gitu kan, di perjalanan itu dia lihat lagi nih ada mobil lagi di belakang, tapi posisinya di belakang dia bukan di depan dia lagi, karena si mobil itu nyalain lampu jauh gitu kan. Mobil truk lagi guys, mobil truk ini nyalain lampu jauh sehingga mobil dia tuh ngerasa kayak disinarin gitu dari belakang gitu kan. Pas dia lihat, oh mobil truk, tapi dilihat ini tuh mobil truk kayaknya tuh lagi kayak buru-buru banget gitu loh, sampai dempetin mobilnya dia banget gitu kan. Dia ngerasa itu ini truk kenapa sih kok jalannya kayak orang buru-buru gitu kan, sampai nempel banget gitu loh, nggak ada jarak, kayak bener-bener dia mau nyalip kita tapi nggak bisa kan, karena kan itu jalanan cuma muat satu mobil ya kan. Udah akhirnya si suaminya ini kesel kan melihat ada mobil truk, kesel iya, terus juga ada perasaan lega juga iya, karena kan dia ngerasa ada temennya lagi nih, ada mobil lagi di belakang gitu kan. Tapi truknya ini tuh benar-benar kayak mau nyalip dia gitu guys. Jadi mobil ini jalan, si truk ini langsung terobos lagi gitu, saking nggak bisa nyalip aja. Jadi dia tuh ngerasa kayak mau dicelakain gitu loh. Jadi si keluarga ini di dalam mobilnya tuh ngerasa kayak mau dicelakain sama si truk ini, karena truk ini tuh bener-bener gak sabaran jalannya gitu kan. Diklakson lagi gitu kan, suruh. Jadi tuh kayak ngasih tahu kalau buruan ke jalannya gitu kan. Kalau ibarat kata kita nih, buruan ke jalannya gitu, gue mau nyalip gitu kan. Tapi karena gimana? Karena kan jalanan cuma bisa muat satu mobil gitu kan. Kita juga si keluarga ini juga kan pengen jalan cepet juga nggak bisa. Posisinya kan itu kan jalanan gelap banget. Jadi dia harus hati-hati dong. Nah si suami ini kan mikirnya, aduh apa jangan-jangan nih truknya mau ngebahayain kita nih gitu kan, kalau kita terus ngikutin dia gitu loh. Ini karena ini bener-bener si supir truk ini tuh ngerasa kayak nafsu banget gitu loh, ngendarain mobil tuh kayak bener-bener ngejar apa sih gitu kan. Entah itu dia juga takut juga lewat situ atau gimana, tapi si suami ini tuh mikir kayak sabar sih gitu kan, kita juga lagi jalannya hati-hati nih, masalah ini kan gelap dan itu jalanan tuh nggak pernah mereka lewatin sebelumnya gitu, jadi belum hafal itu jalanan ada apa nanti di depannya gitu kan. Tapi si suami ini karena mengantisipasi ya, takutnya bener-bener apa yang mereka pikirin itu terjadi gitu kan. Si suami ini tuh nyari solusinya gitu loh, apa dia minggir dulu apa gimana gitu kan. Dia kira inilah berunding lah sama istrinya, Bun, ini apa kita minggir dulu kali ya, belok dulu apa, atau gimana. Tapi kan posisinya tuh memang jalanan sesempit itu, memang cuma satu mobil aja kan, yang muat itu cuma muat satu mobil aja. Jadi si istrinya ini juga bilang, kita mau berhenti di mana ya, ini kan jalanan juga nggak ada buat untuk minggir dulu tuh, nggak ada gitu loh. Coba Bun kita ngebut ke depan, kali aja di depan tuh ada space buat kita bisa
taruh mobil kita ke kiri atau ke kanan gitu kan, supaya ini biar si truk ini tuh lewat duluan gitu loh, daripada si truk ini nyelakain satu keluarga itu gitu kan. Akhirnya terus jalan ke depan, nggak lama nih mereka tuh ketemu sama hutan, sama kayak hutan atau kebun gitu ya, yang memang di samping-sampingnya tuh nggak ada pohon gede gitu, pohon yang tumbuh gede di pinggirannya. Jadi mereka bisa melipir dulu ke samping. Akhirnya mereka belok ke kanan itu supaya truk itu suruh jalan duluan gitu kan. Udah, akhirnya mobil mereka dia ke kananin, dia belokin ke kanan. Udah, itu si truk itu akhirnya jalan duluan. Dan si mobil ini berhentikan di kanan itu. Si istrinya ini ngomong, kenapa ya itu mobil kok kayak buru-buru banget gitu kan, ini posisinya jalanan gelap loh gitu, maksudnya nggak ada pencahayaan dari jalannya gitu, kenapa itu mobil buru-buru banget. Si suami ini nggak mau ambil pusing lah ya, nggak mau kayak debatin sesuatu yang kayak gitu karena kan perjalanan mereka itu masih panjang gitu. Kalau misalkan dia mikirin hal-hal yang kayak gitu ya, mau sampainya tuh mau jam berapa gitu kan, sedangkan dia itu masih tersesat gitu, ibaratnya kayak tersesat di jalanan itu, nggak keluar-keluar gitu kan. Mereka ini nggak lama-lama berdebat, mereka terusin lah lanjut jalan. Setelah dia banting setir ke kanan, tiba-tiba si mobil truk ini nggak ada gitu kan, sama kayak kejadian yang tadi, truk yang di depan tadi tuh hilang tiba-tiba gitu aja. Nah ini yang truk di belakang ini juga tiba-tiba udah nggak ada. Padahal mereka nggak selang beberapa menit tuh melaju lagi ke depan gitu, tapi si mobil truk yang tadi itu yang hampir mau nabrak mobil si keluarga ini itu tuh udah nggak ada lagi gitu. Nah barulah si istri ini nanya gitu, kenapa sih ya, emangnya dari tadi tuh ada apa gitu kan. Posisinya kan karena si istri ini kan tidur ya kan, baru sadar lagi pas udah kejadian itu gitu kan. Tadinya si suami ini tuh berat hati untuk nyeritain itu karena tuh takutnya bikin istrinya khawatir juga gitu kan. Kalau sama-sama takut kan jadi nggak ada yang bisa nenangin kan guys. Ya sama kayak kita kalau misalnya kita lagi rasa takut di suatu tempat gitu, pasti kalau semuanya takut ya udah semuanya jadi nggak ada yang bisa nenangin kita, nggak ada yang bisa berani gitu kan. Sama si suami ini juga, ya udah akhirnya mau nggak mau dia cerita tadi tuh sebenarnya ada juga bun truk yang di depan ayah, tapi tiba-tiba truk itu tuh hilang gitu aja gitu kan. Terus si istrinya ini bilang, iya ini kenapa ya kita kok jadi ada di sini gitu loh, ini hutan, ini kita juga ada semak-semak doang gitu, semak-semak sama pohon, gak ada kayak pemukiman atau apa gitu kan. Ya memang dari tadi jalannya kayak gini, kata suaminya gitu kan. Terus kata si istrinya, emang berapa jauh lagi sih kita sampai, kok perasaan kita nggak keluar-keluar gitu dari jalanan ini gitu kan. Si suami ini tetap nenangin lah gitu, kayak seharusnya sih di Google Maps ini udah mau sampai ya, kata si suaminya. Ya udah akhirnya mereka jalan lagi terus kan, jalan lagi. Pas nggak lama tuh dia jalan nih, masih istrinya nyetir kan. Di jalanan itu tuh kayak ada apa ya, kayak ada lobangan gitu loh guys, lobangan yang ada airnya, tapi ini bukan airnya, kelihatannya tuh kayak lumpur gitu, kayak tanah yang kena air hujan atau apa gitu ya, itu kayak lobangan banget. Nah si mereka ini, si keluarga ini tuh agak ragu-ragu gitu mau ngelewatin jalanan itu kan, karena itu kita nggak tahu itu lobangan itu isinya memang masih ada tanah atau bener-bener bolong kan. Kalau misalnya jalanan itu bolong, mobil dia tuh bisa kejebak di bolongan itu kan, dan nanti nggak bisa jalan lagi gitu. Akhirnya mereka sempat berhenti gimana nih gitu, apa kita mau putar balik? Kalaupun putar balik, kata si suami ini, kalaupun putar balik itu tuh udah jauh banget dari perjalanan awal yang mereka belok kanan itu kan. Jadi mau gimana gitu, sedangkan ini jalanan udah setengahnya gitu. Mereka tuh udah menempuh 50 kilo. Kalau dia mau balik lagi, itu masa kita mau sampai kapan gitu kan. Udah akhirnya gitu, apa diterobos aja ya, kata si istrinya. Karena kan si istrinya ini kan mungkin pikirannya tuh
udah gimana ya, udah nggak mikir yang gimana-gimana kali, karena udah takut, udah khawatir juga, jadi yaudahlah kita labas aja lah, yang penting kita sampai gitu. Cuman kan kalau pikiran suaminya ini, pikiran laki-laki kan lebih kayak panjang gitu kan, nanti kalau misalnya kita kejebak di situ gimana, kita nggak bisa keluar, mau sampai pagi di situ atau gimana gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya berunding tuh lama ya kan, gimana ini kita mau lewatin kayak gini, atau coba deh ayah keluar dulu pastiin itu jalanan lobangan atau memang cuman becekan aja gitu yang ada lumpurnya gitu kan. Akhirnya pas dicek ternyata aman untuk dilewatin. Ya udah akhirnya si suaminya masuk lagi ke mobil, lewatlah mereka kan ke lobangan itu, aman tuh. Sepanjang jalan itu mereka masih ada di jalan itu. Nah si Google Maps ini nyuruh mengarahkan untuk belok ke kiri 200 meter lagi, 250 meter lagi belok ke kiri. Tapi si suaminya ini merasa suara Google Maps ini tuh aneh gitu, kayak bukan suara Google Maps yang biasa kita denger gitu kan, suara Google, tapi dia tuh kayak suara cewek yang ada di Google Maps ini tuh kayak aneh gitu. Si suaminya tuh ngerasa kayak gitu, cuman dia nggak sampaikan ke istrinya ya kan. Jalan ke belok kiri itu nggak jauh, mereka nyalain lampu yang bisa lihat jauh kan. Di depan itu dia ngelihat ada tukang sate. Si istrinya bilang, ya itu tukang sate ya gitu kan. Itu tukang sate di pinggir mana bun gitu, itu tuh di pinggir kiri gitu kata si istrinya. Oh iya gitu, kok ada ya tukang sate, dia jualnya kemana gitu, sedangkan di sini aja dari tadi kita doang yang lewat di jalanan ini, terus juga nggak ada pemukiman, nggak ada rumah gitu, nggak ada orang yang tinggal di situ gitu, dia kok jual di sini ya, kata si suami itu. Terus si istrinya bilang coba dia turun, si istrinya tuh nyuruh untuk suaminya tuh memastikan terus gitu loh, memastikan bener atau enggak gitu kan, dari jalanan tadi. Terus sekarang juga si istrinya nyuruh suaminya untuk memastikan itu tukang sate beneran tuh jual sate atau apa gitu kan. Akhirnya dia nyuruh suaminya untuk turun untuk mastiin, akhirnya suaminya turun kan. Nah tapi si suaminya ini nggak langsung kayak nyamperin si tukang satenya tuh langsung nyamperin gitu, enggak, tapi dia pelan-pelan dari belakang. Dia lihat nih, suaminya lihat ini tukang sate tuh jual apa gitu. Ternyata pas dia lihat itu di gerobaknya tuh nggak ada kayak orang beneran jual sate kan. Kalau orang jual sate kan ada kecap, ada sambal kacang ya kan. Terus yang dia kipas-kipas itu kayak cuman apa ya, arang yang dia kipas-kipas gitu guys, nggak ada satenya di atas itu, nggak ada. Si suaminya ini ngeliat nih, ini tukang sate jual apa ya, dia yang dia kipasin tuh apa gitu loh, nggak ada sate, nggak ada apa, dan itu di dalam gerobak itu kosong. Pas dia lihat itu semua kosong, baru si suaminya mastiin gitu ke si tukang satenya, Pak jual sate gitu. Tapi si tukang satenya ini sama sekali nggak jawab, noleh aja tukang satenya tuh enggak. Jadi dia udah fokus ngipas areng yang nggak ada satenya gitu. Nah nggak lama si suaminya ini cium asapnya si arang ini tuh bukan bau asap arang gitu loh, tapi baunya tuh bau kayak menyan gitu guys, menyan yang dibakar tuh. Baunya tuh kayak gitu, merinding dong si suaminya ini, merinding dong. Akhirnya dia nggak banyak ngomong, dia langsung balik lagi ke mobil karena udah takut gitu loh, udah takut. Bun kita jalan aja langsung ke depan, itu bukan tukang sate gitu. Si Izra tancap gas mobilnya, langsung dia lurus terus lagi. Akhirnya ngelewatin si tukang sate ini, dia masih diem aja tuh, si tukang sate tuh masih ngipas aja gitu pas si keluarga ini lanjut jalan ke depan. Akhirnya si anaknya yang pertama, dia kan bawa anak dua, anak yang pertama ini bangun gitu. Si anaknya ini langsung kayak bilang, Bun jangan lanjutin jalannya gitu, si anaknya ini. Terus kata si langsung dong spontan dong berhentikan mobilnya. Hah kenapa gitu kan, jangan lewat sana, kata si anaknya ini gitu kan. Terus mereka nih suami istri ini bingung kan, kenapa ya kok anaknya bisa nyuruh dia untuk jangan lewat sana gitu, sedangkan perjalanan kita tuh masih bisa dianggap jauh lah gitu kan. Walaupun di Google Maps itu tulisannya udah deket, tapi tetap aja jalanan yang mereka
lalui itu jalanan yang masih sama, yang sesempit itu dan segelap itu, sesepi itu gitu loh. Udah akhirnya si suaminya ini ngomong, gimana Bun gitu, apa kita putar balik aja nih, mau nggak mau kita putar balik karena udah banyak yang dia temuin aneh-aneh di jalanan itu gitu loh. Dia mau nggak mau, masa ya mereka mau terus lewatin jalanan itu, sedangkan jalanan itu tuh udah banyak hal-hal mistis yang mereka rasain gitu loh. Yaudah akhirnya tadi mau puter balik, si istrinya ini masih bilang gitu loh, coba deh hubungin temen ayah yang yang di sekitaran sini gitu, kali aja tahu ini tuh tempatnya tuh di mana gitu kan, karena si temen suaminya ini tuh dia kerja di perhutanan kan. Nah si istrinya ini pengen tanya ke teman ayahnya supaya mereka tahu nggak sih nih kita ada di mana gitu, atau nggak bisa minta tolong samperin gitu kan. Ya udah akhirnya oh iya bener juga ya kata si suaminya. Udah akhirnya si suaminya ini berusaha untuk menghubungi temannya. Pas ditelepon itu temennya tuh nggak ngangkat teleponnya, berkali-kali ditelepon tuh nggak ngangkat teleponnya gitu kan. Udah akhirnya mereka bingung juga dong, mereka semua nih yang ada di dalam mobil bingung kan mau gimana lagi gitu. Sedangkan mereka hubungi orang-orang yang terdekat di situ lah, nggak ada yang ngangkat gitu Pak. Mungkin itu jamnya udah larut malam gitu ya, jadi orang-orang udah pada tidur, mereka mikirnya kayak gitu. Akhirnya si anaknya ini bilang, si anaknya nih yang pertama itu bilang katanya, emang kenapa Bun, kok dari tadi kita belum sampai-sampai, ada apa gitu ya. Si anak ini kan mungkin pengen tahu gitu ya, kenapa sih dia juga mungkin pas bangun tidur tuh ngeliat kayak jalanan tuh bukan jalanan yang rame gitu, bukan jalanan besar, tapi kayak di hutan. Terus ya itu yang tadi udah aku sampein kan. Akhirnya si bundanya ini cerita lah ke anaknya, selama tadi di perjalanan tuh ada apa aja diceritain. Nah si anaknya ini bilang, kata dia, dia pernah tahu, si anak ini pernah tahu kalau misalkan kita ada terjadi sesuatu di perjalanan, itu biasanya ada hal-hal yang disukain sama makhluk gaib di dalam kendaraan kita. Si anaknya itu bilang kayak gitu loh. Makanya mereka ini, suami istri ini tuh kaget, anaknya kenapa bisa ngomong seperti itu gitu loh. Dia tahu dari mana gitu kan. Akhirnya oh gitu, emang gitu ya gitu kan kata si istrinya. Emang gitu ya, kata si ayahnya, nggak tahu Bun, coba apa kita cek ya di mobil kita ini ada apa gitu kan. Udah akhirnya si suami istri ini nurut tuh apa kata anaknya kan, ada apa-apa yang kita bawa di dalam kendaraan kita yang disukai oleh makhluk gaib. Makanya selama perjalanan itu mereka diganggu terus sama makhluk gaib kayak gitu. Udah akhirnya mereka di situ berhenti sambil ngecek di dalam mobilnya tuh ada apa gitu kan. Dicek bagasi, dicek mobil yang tengah. Di bagasi si istrinya ini bilang, pas ngecek di bagasi istrinya bilang ada sesuatu aneh yang dia temuin. Itu tuh kayak karung kecil ya, karung goni kecil, nggak terlalu besar, ada di dalam situ. Nah langsung lah si istri ini manggil suaminya, ini bunda nemuin sesuatu aneh di bagasi. Disamperin tuh sama suaminya, pas dilihat itu tuh karung goni. Dibuka lah, karungnya itu dibuka. Pas dibuka ternyata isinya itu kayak tulang kucing hitam deh. Dia bilang tulang kucing hitam di dalam karung goninya itu. Pas dibuka, ya tulang. Nah, si istrinya ini pernah baca di internet kalau tulang kucing hitam itu dijadiin kayak jimat gitu loh, kayak jimat untuk makhluk gaib kayak gitu. Makanya kok bisa ada di dalam mobil dia gitu kan, dia nemuin itu. Nah si anaknya ini bisa punya perasaan kayak gitu karena mungkin anaknya ini punya ini kali ya, punya kelebihan gitu. Jadi dia bisa tahu, bisa ngerasain apa yang harusnya nggak ada di dalam mobil itu, yang bisa, kenapa bisa perjalanan mereka itu diikutin sama makhluk gaib. Mungkin ada sesuatu gitu. Ternyata benar di bagasinya mereka ini ada karung goni yang isi tulang kucing hitam kayak gitu. Nah
pas pas mau dibuang tulangnya itu kan, pas mau dibuang mereka kan ini buka karungnya itu kan dalam keadaan posisinya tertutup ya. Dia mau buka lewat jendela itu loh guys, yang diturunin itu kan jendelanya kan mau diturunin, itu tuh susah, gak bisa kebuka. Mereka bilang pas dia mau buka kacanya nih, itu tuh kacanya tuh gak bisa kebuka gitu. Sedangkan karung itu masih dia pegang dan nyata pengen dia buang gitu supaya di dalam mobil itu tuh nggak ada barang kayak gitu lagi. Nah si anaknya ini, anak yang pertama ini, anak yang sulung, itu dia bilang, kata si anaknya, coba bun aku bangunin adek dulu, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia bangunin adeknya nih yang di sampingnya nih, dia bangunin. Nah si suami sama istrinya ini bingung kenapa kakaknya malah bangunin adeknya gitu. Adeknya tuh kan masih kecil banget, kalau misalkan dibangunin takutnya dia jadi takut juga gitu loh, jadi mistis juga. Makanya sengaja mereka ini nggak ngebangunin adeknya karena takutnya seperti itu. Tapi si anak yang sulung ini malah bangunin adeknya kan, bangunin. Yaudahlah kata si suaminya, yaudah bun kita kan nggak tahu nih dia mau ngelakuin apa, dia biarin dulu gitu kan. Karena dari awal si anak pertamanya ini udah ngasih tahu yang benar gitu, kali aja ini nih dia mau ngebangunin adiknya, mau ada sesuatu yang disampein gitu kan. Pas bangunin si kakaknya ini bilang sahur gitu kan. Sahur deh, bangun dulu. Oh sahur, adiknya nih bangun nih kan. Udah sama si kakaknya disuruh buang sampah yang itu yang ada di karung itu. Adiknya yang disuruh buang. Tapi kan posisinya adiknya ini nggak tahu ya isi karungnya itu apa. Ya udah dengan polosnya dia bilang, oh iya, dibuang lah sama dia. Dia buka ini kaca mobilnya, kebuka sama si adiknya. Udah akhirnya karungnya itu dibuang dari dalam mobil. Semuanya pada kaget kan, si keluarga ini kaget, suami istri ini kaget, loh kok bisa kebuka kaca mobilnya gitu loh. Terus kata si anak yang pertamanya bilang, iya dia pernah tahu kalau yang bisa buang benda-benda itu tuh orang yang masih teranggap suci gitu. Kan si adiknya ini kan masih kecil, belum akil balik gitu lah bahasanya. Dia tuh masih dianggapnya masih suci, dan yang bisa melakukan itu tuh hanya orang-orang yang suci. Karena di keluarga kita itu, kata si anak yang pertama, karena di keluarga kita itu cuman adik doang nih yang masih belum balik gitu. Itu benar-benar bisa kebuka. Tadi mereka tuh mau buang yang di karung itu tuh nggak bisa ngebuka kaca mobil lah, pas sama si anak yang terakhir ini bisa kebuka. Akhirnya dibuang tuh udah akhirnya setelah kejadian itu mau nggak mau si keluarga ini tuh putar balik, bener-bener putar balik guys. Dia nggak ngelanjutin perjalanan di situ, mereka putar balik karena kata si anaknya ini, mending kita putar balik bun, karena jalan ini tuh udah nggak sesuai gitu loh, nggak usah ikutin Google Maps, kita balik aja, putar balik. Udah akhirnya mereka putar balik tuh keluar dari jalanan itu. Akhirnya si anaknya ini nyuruh untuk mampir dulu ke masjid sholat subuh. Nah mereka semua nih satu keluarga sholat subuh di masjid ya kan. Setelah di masjid mereka tuh mau sarapan, mau cari tempat sarapan ya kan. Sebelum dia cari tempat sarapan ini, si bundanya ini tanya, kok bisa sih kakak tahu gitu loh hal-hal kayak gitu kan, sedangkan si orang tuanya aja nggak tahu kalau harus ada beginilah begitu gitu kan. Nah si anak ini bilang dia tuh pernah belajar di pesantrennya kalau misalkan hal kayak gitu tuh memang harus dengan orang yang suci lah, atau punya lah. Kalau orang dari pesantren mungkin dia ada pelajaran kayak gitu ya, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh dia udah tahu gitu loh, cara ngatasinnya kayak gimana, solusinya gimana. Terus juga biasanya lebih gampang ngerasa gitu kalau orang yang di pesantren mungkin ya. Ini kan kita nggak tahu, cuman kan dari ceritanya seperti itu gitu. Ternyata anak kayak ini sudah biasa gitu mengalami hal mistis di pesantrennya dulu. Nah baru si orang tuanya ini paham, oh ternyata anaknya ini tuh bisa ngerasain hal-hal kayak gitu, punya feeling kayak gitu karena dia udah biasa mengalami hal tersebut di pesantrennya dulu. Jadi udah tenang banget, udah nggak ada rasa apa ya, nggak kayak orang yang baru pertama kali ngerasain hal mistis gitu. Jadinya
udah tenang, udah biasa aja lah gitu. Itu mah hal-hal yang memang biasa terjadi gitu guys. Jadi ceritanya mungkin yang bisa kita ambil dari cerita ini, di perjalanan itu kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi. Kita sebagai manusia itu cuma bisa mempersiapkan dengan baik supaya kita selamat sampai tujuan, tapi nggak mungkin perjalanan kita itu mulus ya kan, mulus begitu aja tanpa kendala, tanpa adanya sesuatu yang terjadi, itu nggak mungkin, pasti ada aja. Jadinya buat kita semua nih, apalagi ya yang mau mudik gitu ya, apalagi yang mau pergi mudiknya jauh, ya kita harus harus udah siap mental gitu. Dan semoga kita semua nih, buat kalian semua yang nonton, semoga nggak terjadi hal yang seperti ini gitu. Jadi semoga perjalanan mudik kalian tuh lancar dan gak ada hal-hal yang aneh yang kalian rasain, selamat sampai tujuan kayak gitu, dan sampai pulang lagi ke kota asalnya dengan keadaan selamat juga gitu. Oke, buat kalian yang mau kirim ceritanya juga lewat email kita, nanti aku taruh di description, nanti tinggal kalian kirim cerita kalian, nanti aku ceritain di sini. Jangan lupa terus tonton Kreasukan setiap malam Jumat untuk menemani malam kalian agar lebih bergairah dan mencekam. Dadah!